Hello guys, di sini saya akan menjelaskan hasil resume dari belajar saya pada mata kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi dari week 9 sampai week 15. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci, perkenalkan dulu, nama saya Zuda Pradana Putra dari Prodi Sistem Informasi semester 6 dan saat ini saya kuliah di Universitas Narutama Surabaya. Bagaimana belajar kalian saat pandemi ini berlangsung? Semoga kalian semua masih semangat dalam belajar meski belajar dengan mandiri. Saya sendiri jujur kesusahan untuk belajar secara mandiri, tetapi kampus kami memiliki sebuah web learning untuk mengatasi masalah ini yang dinamakan Elina. Ya, di sini saya akan memberikan hasil resume saya yang telah saya pelajari dari mata kuliah testing dan implementasi dari week 9 sampai week 15. Pada week 9 diberikan sebuah file PDF untuk dipelajari dengan judul White and Grey Book Verification and Validation. Lanjut ke week 10 membahas tentang Object Oriented Testing. Ini adalah hasil mind map yang telah saya buat sesuai tugas. Pada week 11 menjelaskan tentang Procedural Testing. Pada week 12 dijelaskan tentang Software Testing and Documentation. Week 13 membahas tentang Sistem Acceptance Test Software. Pada week 14 membahas tentang strategi implementasi sistem. Pada week terakhir menjelaskan tentang Project Testing Software. Itu semua adalah materi yang akan saya jelaskan. Mari ke pembahasan yang lebih detail. Oke, pada materi kali ini saya akan membagi menjadi 4 agenda. Yang pertama profile, outline course, material explanation, dan terakhir conclusion. Perkenalkan, nama saya Zuda Pradana Putra. Ini adalah outline course yang sudah saya sempat singgung di video sebelumnya. Materi ini saya bahas dari week 9 hingga week 15. Lanjut ke week 9. White and Grey Validation and Verification. Pada week 9 ini dalam web learning saya dikasih tugas untuk memahami file PDF yang telah diberikan. Inti dari file tersebut adalah untuk menetapkan tinjauan perangkat lunak, konstruksi, dan definisi metode pengembangan taksonomi yang digunakan. Melalui metode yang dijelaskan pada jurnal tersebut, pencarian dan identifikasi konsep kunci dilakukan untuk struktur dan membangun taksonomi proyek perangkat lunak untuk memungkinkan penataan kategori dan subkategori taksonomi berdasarkan teknologi yang akan diterapkan dalam proyek. Selain itu, taksonomi dapat mengatur kebijakan dan strategi pengujian yang sejalan dengan proyek dan dapat mengatur aplikasi tes khusus yang sebelumnya diterapkan, diuji dan divalidasi melalui proyek sebelumnya dengan satu proyek. Link PDF nanti saya share di kolom deskripsi. Lanjut ke week 10 tentang Object Oriented Testing. Object Oriented Testing adalah suatu paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek. Dapat juga diartikan beberapa macam, antara lain suatu teknik atau cara untuk membuat program atau perangkat lunak objek itu sendiri. Pemrograman yang dibangun dengan cara membungkus atau enkapsulasi komponennya menjadi kelompok data dan fungsi yang dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya. Komponen-komponen tersebut dapat berinteraksi satu sama lain. Pemrograman yang didasarkan pada objek-objek yaitu suatu unit terkecil dari program yang mengandung data dan fungsi yang bekerja atas objek tersebut. Perangkat lunak
Objek merupakan perangkat lunak yang dibangun dari kelas-kelas dan objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Kelas adalah deskripsi statis dari suatu objek yang memiliki karakteristik yang sama. Objek adalah suatu yang diinstansiasi dari kelas. Terdapat beberapa pendekatan object-oriented testing, diantaranya komponen yang diuji adalah kelas objek yang diinstansiate ke objek. Lebih besar dibandingkan pengujian sebuah function, sehingga pendekatan white box testing perlu diperluas. Tidak jelasnya top suatu sistem untuk top down integration dan testing. Pada week 11 dibahas tentang procedural testing. Pada week 11 ini di web learning dikasih sebuah file PPT untuk didiskusikan. Intinya itu kegiatan perencanaan tes meliputi menentukan metode tes. Metode tes ini berkaitan dengan standar kualitas software, strategi testing atau Big Bang atau incremental testing. Perencanaan tes per unit dan integrasi. Mengetahui unit yang akan diuji. Integrasi unit diuji berdasarkan karakteristik sistem. Dalam procedural testing terdapat tes design. Saya bagi menjadi 2 poin. Pertama, random sample dari kasus nyata. Itu seperti sampel dari rumah tangga untuk kasus sistem perhitungan pajak. Sampel dari tagihan pengiriman untuk sistem billing. Sedangkan untuk simulasi tesnya, kasus dibuat berdasarkan kombinasi dari kondisi operasi sistem dan parameter sebagai inputan data. Pada automated testing, ini adalah tambahan tahap dalam integrasi tool atau alat yang terkomputerisasi ke dalam sebuah proses pengembangan software. Code editing adalah cek tahap atau tipe utama automated testing. Yang pertama, kode editing. Itu cek kelengkapan program. Yang kedua, coverage monitor. Menghasilkan laporan tentang line coverage yang telah dicapai. Yang ketiga, functional test. Tes fungsional yang diotomatis menggantikan manual black box correctness test. Alpha dan beta testing. Yang pertama, apa itu alpha testing? Alpha testing adalah pengujian yang berlangsung di situs pengembangan oleh tim internal sebelum rilis kepada pelanggan eksternal. Pengujian alpha biasanya dilakukan oleh kelompok yang independen dari tim desain, tim pengembang tapi masih dalam perusahaan, misalnya rumah insinyur. Ini berarti tes yang dilakukan dalam lingkup internal. Tahapan-tahapan dari alpha testing. Yang pertama itu harus diuji di lingkungan internal, belum boleh disebarluaskan ke masyarakat atau customer. Yang kedua, diserahkan ke quality assurance software, lalu disimulasikan untuk mengetahui kekurangan yang terdapat pada software. Sedangkan beta testing adalah aktivitas pengujian beta yang menambah nilai siklus hidup pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pelanggan sebenarnya berkesempatan untuk memberikan masukan ke dalam desain, fungsi, dan kegunaan dari produk. Beta testing ini adalah lanjutan dari alpha testing. Tapi beta testing ini menyuruh orang eksternal atau customer pelanggan kita untuk mencoba langsung secara eksklusif untuk mengetahui hasil software sebelum kita rilis ke pasar atau kita deploy. Tujuan beta testing ini adalah untuk menempatkan aplikasi di tangan pengguna yang sebenarnya, yang berada di luar tim teknik, untuk menemukan setiap kekurangan. Jadi ini sangat penting sekali sebelum produk benar-benar dirilis ke pasar. Pada week 12 menjelaskan software testing documentation. Nanti semua file PPT ini
terdapat file PDF dan video, bisa di-download di deskripsi. Intinya yang saya dapat setelah melihat video tersebut adalah software testing itu sangat penting karena semua instansi dari pemerintah, kampus, rumah sakit, semua pasti menggunakan software. Pentingnya software testing adalah untuk mengetes atau memastikan setiap aksi yang dijalankan oleh tester dapat berjalan sesuai requirement dari software tersebut. Kenyataannya, software dibuat oleh pengembang, dan seorang pengembang adalah manusia, dan semua manusia bisa berbuat salah. Jadi pengembang pasti dan akan mempunyai masalah pada software yang sedang dibuat. Untuk itu perlu adanya software testing. Pada week 13 tentang sistem acceptance test software. Software acceptance testing ini adalah tingkat pengujian perangkat lunak di mana suatu sistem diuji untuk dapat diterima. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan persyaratan bisnis dan menilai apakah dapat diterima untuk pengiriman. Ini adalah level tertinggi dari testing, atau level terakhir dari level testing. Pada week 14 dibahas strategi implementasi sistem tentang Interpretive Structure Modeling atau ISM. ISM ini adalah metodologi yang efektif untuk menangani masalah yang kompleks. ISM adalah metodologi yang sederhana dan praktis yang memanfaatkan banyak atribut cara kerja otak atau Human Brain Works. Kesimpulan dari jurnal pada week ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin mengimplementasikan ISM ini sebagai pengolahan data dan pengolahan data. Langkah yang diterapkan pada teknik ISM sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi elemen sistem. Selanjutnya hubungan konseptual, lalu pembuatan metrik interaksi tunggal terstruktur, pembuatan metrik reachability, tingkat partisi mengklasifikasi level dan elemen yang berbeda dari struktur ISM, lalu membuat matrik kanonikal, lalu membuat diagram, dan terakhir adalah pembangkitan interpretatif struktural modeling. Kesimpulan dari jurnal yang ada di week 15 ini adalah dalam artikel tersebut, tinjauan proyek perangkat lunak berdasarkan proyek taksonomi dibuat itu memungkinkan tim pengembang atau personel pengujian untuk mengidentifikasi tes yang mana proyek tersebut harus menjalani validasi. Taksonomi difokuskan pada mengidentifikasi proyek perangkat lunak sesuai dengan teknologinya. Metodologi taksonomi yang digunakan adalah planning, identification and extraction of information, design and construction of taxonomy, testing and validation, dan yang terakhir adalah deployment of taxonomy. Kesimpulannya adalah setelah saya mempelajari dari week 9 sampai 15, saya belajar mengenai banyak hal tentang testing dari materi yang diberikan. Dari mulai apa yang biasa didengar yang umum secara gamblang tentang testing adalah alpha dan beta testing. Lalu bagaimana proses dan tujuan dari testing tersebut. Yang kedua adalah yang saya rasakan belajar sendiri dari rumah itu sangat membosankan dan ada beberapa materi yang kurang paham betul. Buat kalian yang merasakan seperti apa yang saya rasakan, semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas normal kita bisa berjalan lagi seperti dulu. Terima kasih.